Beritahu polisi mana, ketok pintu langsung ditanya, mana Tatang? Ya saya, duduk. Yang lainnya semuanya kami dari kepolisian. Polisi mana Pak? Nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah tanya. Udah ngumpul semua, HP diambilin. Mana kopernya? Ya. Terus dibilang, mana kopernya? Ke si Tatang. Ada itu Pak, di dapur. Tatangnya berdiri sama polisinya, ditunjukin. Buka. Ya, saya nggak tahu Pak bukanya Pak. Saya nggak tahu. Apa sih? Saya nggak tahu Pak. Nah, diambillah pisau, dibuka. Tapi hanya polisi sama si Tatang di situ. Dibuka. Nah, udah dibuka. Wow, ini bener ini. Ini narkoba, ini disabu, ini si Tatangnya kaget, yang istrinya si US juga kaget di ruang tengah, yang istrinya si Tatang juga kaget, yang adiknya mahasiswa juga kaget. Tapi nggak boleh keluar, semua ngumpul. Nah, dari mulai jam 9 sampai ke pagi subuh. Nah, nggak boleh kemana-mana. Terus barang tadi dibawa. Berapa banyak itu sabunya? Sabunya, tunggu dulu, dibawa barangnya. Nah, terus datang lagi. Nah, baru dijagain, ditelepon lagi apanya, komandannya. Dibawa lagi barangnya. Keluar. Sekitar ada setengah jam, datang lagi 3 kali 4 kali. Terakhir dikatakan, ini komandan sudah mau datang. Kalian semuanya tidur ya, tidur. Jadi ini ruang tamu, kan petakan, ruang tamu, tempat tidur ada spring bed, baru dapur, ada toilet, kamar mandi, maaf ini. Terus kalian tidur sini semua. Apa boleh Pak kami tidur seolah-olah kami tidur, kan kami kan ipar. Nah jadi istri si Tatang, adiknya yang gadis, yang adiknya istri si Tatang, kakak iparnya disuruh semua tidur di spring bed. Yang anak kecilnya juga tidur semua di situ. Ayo ngorok, mati lampu. Nah, karena komandan udah mau datang. Nanti komandan datang, baru kami ketok pintu, langsung buka. Yang buka pintu nanti harus pemilik rumah ya, istrinya si Tatang ya. Iya Pak katanya. Nah keluarlah mereka, ketoklah pintu. Sekitar jam setengah 4 pagi, ketoklah pintu. Selamat pagi, assalamualaikum. Begitu dibuka, jangan bergerak, ketawa istrinya si Tatang, lucu katanya. Soalnya udah disetting. Jadi waktu diketok pintu, buka katanya, buka. Ketawa. Nah, gini polisinya sama dia, bagaimana Pak saya nggak ketawa karena diatur Pak katanya. Awalnya pertama-tama menakutkan, setelah sekian jam udah akrab. Pagi-pagi kok jadi orang ganas katanya. Loh, jadi 3 fase karakternya mereka. Pertama-tama santun, assalamualaikum. Namanya Tatang siapa? Ya ini, mana koper Tatang? Kan santun. Nah, yang kedua, fase yang kedua udah santun dah, karena udah sekian jam di situ. Pas yang pagi berubah semuanya menjadi ganas. Galak semuanya, udah kayak Cakrawirawa ya kan? Diduga ya. Mana ini? Diambil lah. Mana? Diambil. Asal narkobanya datang. Nah, mana narkobanya? Nah, punya siapa ini? Ngaku. Bukan punya saya, Pak. Punyanya itu, Pak. Itu abang saya, Pak. US, Pak. Di mana dia? Di Polda Metro Jaya, Pak. Ditangkap, Pak. Ini siapa? Ini saya istrinya. Udah, itu. Nah, tadi udah sempat dihitung kan, tapi belum pasti katanya. Udah, sekarang hitung. Ini yang hitung istrinya. Dihitung lah. 1, 2, 10 dijajarkan. Nah, di lantai. Pas yang ke-10 dijajarkan, memanjang semua 10 kilo. Dijajarkan lagi 10 kilo. Jalan 10 kilo. Terus yang terakhir 4 kilo. Jadi 4 diletakin begini. Jadi 10, 4. Jadi kayak penghitungannya pilkada. Iya. Gini kan. Jadi itu situ. Berarti 34. 34. Nah, setelah 34 kilo ini, nah, berapa? 34. Berapa? 34. Nah, nggak ada orang. Nah, di luar ada katanya, belakangan tahu tak ada RT/RW di luar. Nah, terus si Tatang dibawa, istrinya dibawa polisi ke rumahnya, digeledah, nggak ditemukan apa-apa, diambil mobil ras, mobil Terios atau ras itu, diambil motor, diambil jam 3. Nah, si Tatang dibawa ke Polres Tangsel, dikatakan si Tatang kepada istrinya, waktu di mobil mereka pada rebutan, kantongnya gendut-gendut semuanya. Nah, sampai di Polres, di BAP lah si Tatang, di BAP lah istrinya si US, di BAP lah istrinya si Tatang, berbeda jumlahnya. Pas di BAP, si Tatang tanda tangan aja. Istrinya si US ngomong, kok saya 31, sekian gram. Istrinya si Tatang bilang, kok saya 30 kilogram. Nah, mau diberatin nggak suaminya? Kalau mau diberatin, nggak apa-apa, biar kami tambahin yang itu, yang 4 kilo. Ini kan supaya ringan hukumannya. Ya gimana ya Pak? Tapi nanti nggak jadi masalah kita. Udah tanda tangan. Istrinya si Tatang, istrinya si Uwe tanda tangan. Si Tatang itu tanda tangan. Ketika mereka di BAP, si Tatang cerita kepada istrinya, ada anggotanya ngadu.
Siap Dan, lapor Dan. Polda Metro Jaya mau pengembangan. Memang istrinya si US ngomong kepada kami, pada waktu mereka sedang dibawa ke Polres, asistennya Bibi di rumah, pembantu rumah tangganya terima telepon dari US. Ya Pak, mana itu? Mana Ibu? Pak, Ibu dibawa oleh polisi ke kantor polisi. Kantor polisi mana? Kan belum tahu polisi mana. Kantor polisi katanya. Datanglah si US bilang, ini Polda mau pengembangan. Ada barang di tempatnya si Tatang. Nah cerita istrinya si US seperti itu, cerita si Tatang kepada istrinya, ngadu dia kepada komandannya bahwa datang dari Polda. Nah singkat cerita, setelah itu pengembangan lah penyidik ke si US di Polda. Besoknya periksa. Tidak mau si US menandatangani 30 kilogram. Maunya dia 50 kilogram. Oh nggak bisa Bang, ini kan memang segitu Bang. Nggak bisa, saya ngisi. Nggak mau. Akhirnya mereka berembuk. Begini aja, abang tanda tangani biar ringan. Nah, oke, jangan cuma saya yang ringan. Adik saya, si Tatang tidak tahu menahu, tolong dibebaskan. Bisa nggak? Oke, bisa, kata si polisi. Yang kedua, nanti sidang tolong tertutup. Masalah angka nanti gampang. Kata si US. Oke. Ternyata apa yang terjadi? Si Tatang tidak dibebaskan, seperti Polda membebaskan dia, malah si Tatang dibuat di situ pasalnya 114, 112, 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang ancamannya bisa hukuman mati karena barang buktinya banyak. Akhirnya US mengatakan kepada komandannya, Pak, kan udah saya bilang supaya cepat mengambil barang bukti. Memang benar 50, iya Pak. Ya udah terserah Anda. Nah kemarin setelah mulai viral, Paminal menjemput si US dari tahanan titipan, dibawa ke res narkoba. Di situ kata istrinya si US, sepertinya salah satu yang ada yang Bapak bikin di TikTok itu, Ibda yang berinisial R itu, SH itu, digini-giniin sama polisi yang di situ Paminal. Karena Paminal katanya memanggil US, sebenarnya barang itu berapa? 50 Pak. Ada tanggung jawab yang 50 Pak, kan saya yang mengisi Pak. Buat apa saya beli koper 3? Kalau atau juga 10 kan nggak masuk akal. Nah, dan saya harus jujur karena memang saya mau justice kolaborator, membantu aparat untuk dalam mengungkap ini seperti Baradae, karena memang saya bukan pemain. Ini baru pertama kali saya melakukan ini. Jadi saya bukanlah seorang pemain, saya kontraktor ya saya. Jadi berarti totalnya 74. Polda ngambil 24. Dan sampai sekarang masih 24 itu angkanya ya, nggak ada masalah itu. Itu nggak ada masalah. Ya. Jadi diduga waktu bola balik keluar itu tuh barang, disitulah mereka poklek. Jadi kenapa barang keluar? Biar diambil. Diambilin dikit-dikit. Ya, per kilo lah. Per kilo, Jadi diduga sebelumnya 16 kilo udah diambil oleh mereka. Kalau menurut keterangannya si US itu adalah 50, yang 34 yang dibilang hitung 34. Ya hitung di Polres dibikin jadi 30. Disitulah keplesetnya mereka. Yang 4 kilo ini. Inilah petunjuk. Jadi merujuk kemana? Kalau sekiranya tidak bersoal 34 ini, si US bilang itu 50. Ya, kan nggak ada saksi. Iya. Itu 50 saya masukin katanya. Kan nggak ada saksi. Tapi ketika 34 dipoklet 4, tinggal 30, masuk analogi hukum. Kenapa barang bolak-balik keluar masuk dan baru jam setengah 4 baru dibawa, sementara diambil jam setengah 9.30? Ada apa? Jadi diduga pada waktu bolak-balik itu koper dibawa keluar udah pada rusak, udah pada menganggur kayak pada buaya itu kopernya. Terakhir kami dengar kepada kami berita bahwa si Tatang pakai baju kaos warna orange di lapas pemuda Tangerang membuat pernyataan bahwasanya bahwa apa yang beredar di TikTok itu adalah tidak benar, yang ada ialah 30 yang saya hitung di hadapan RT RW. Sementara si Tatang kan nggak menghitung, yang menghitung kan istrinya. Ada video. Waktu pertama mereka melihat itu barang, ada video, di video oleh polisi dilihat oleh istrinya si Tatang sama istrinya si US sama adiknya yang mahasiswa. Yang kedua juga pada waktu dihitung ada video. Jadi kami tetap akan melakukan demo unjuk rasa damai di Mabes Polri hari Kamis tanggal 18 2025 jam 10 terkait dengan supaya jangan ada pembohongan publik dan tidak boleh Presiden Prabowo Subianto ya dibohongi oleh anggotanya Pak Listio Sigit Prabowo. Ini bagi kami penghinaan karena Pak Prabowo mengatakan kepada Pak Rosan, waktu itu kan Pak Rosan sebagai tim kampanye dikatakan lawan organnya 08 jangan dibubarkan, tetapi menjadi solidaritas relawan nasional, dukung pemerintah
dan berikan masukan kepada pemerintah supaya pemerintah Prabowo Gibran 5 tahun ke depan bisa sukses.